ini suasananya ya. Ada yang di luar. Nah, itu kayak orang pacaran, ya kan? Bu Ayu sendirian. Nah, itu di luar-luar banyak. Ini apa namanya? Suasana lain, siaran di tempat yang satunya. Ya, itu kelihatan tempat tidurnya. Baik. Oke. Kalau terdengar background dangdut ya dinikmati ya. Bagian dari keindahan apa? Ciptaan Allah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Bapak dan Ibu yang saat ini ada di Padepokan Patrap di Solo, Mumbang, yang offline mengikuti siaran setiap malam Jumat, dan juga Bapak Ibu yang hari ini malam ini bisa online bersama kami di live streaming melalui channel YouTube saya dari Padepokan Patrap. Ini memang agak lain ya, suasana lain, yang datang juga banyak dari timur sampai barat ada. Baik. Ya. Waalaikumsalam yang menyampaikan salam melalui chattingan. Ya. Baik. Bapak dan Ibu, seperti yang saya tulis di pengumuman live streaming, malam hari ini kita mengambil tema tentang sibghoh ya, dengan judul apa judulnya? Pada nggak baca? Ya, murid sudah dikasih materi nggak dibaca ya? Seperti mahasiswa saya. Ya, jadi mencelupkan diri di dalam kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Zen yang sudah mengambil gambar sebagai bukti bahwa saya telah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Oke. Bapak dan Ibu, ya, hidup itu perlu kekuatan. Perlu kekuatan. Tidak hanya kekuatan fisik, tapi juga perlu kekuatan mental. Bahkan kekuatan mental ini bisa mengalahkan kekuatan fisik. Ya, contohnya, Bapak Ibu pernah dikejar-kejar sama ayam babon yang tidak sengaja kita menyakiti anaknya, lalu babonnya marah. Wah, kita dikejar, dan mentalnya babon itu kan luar biasa, sehingga kita pun lari terbirit-birit. Padahal kalau kita tendang gitu ya babonnya. Tapi kenapa mentalnya? Ya itulah, perlu ada satu kekuatan. Hidup itu perlu ada satu power. Hidup itu perlu ada satu kekuatan. Ya. Kalau kita manusia ini kekuatannya nggak seberapa, Pak. Ya, kita ini kekuatannya itu nggak seberapa. Bisa pakai karena dingin, Pak. Wanginya besar. Ya. Jadi kita
Hidup itu perlu kekuatan, ya, kekuatan mental terutama. Maka di dalam hukum pokok hukum ya, di dalam ini apa? Ada satu kalimat bijak itu, seberapa besar engkau mempercayakan kekuatan itu kepada sesuatu, maka kekuatan itu ya sebesar itu gitu. Jadi kalau kita menyerahkan kekuatan itu kepada diri kita, ya kekuatannya sebatas ini saja. Ya, ada orang yang menyerahkan kekuatannya itu pada ake. Ya, maka ini ake ini bikin saya kebal. Maka kalau dia percaya ini bisa membuat kebal, maka bisa kebal. Kekuatannya itu bisa sampai segitu. Nah, Bapak Ibu, kita belajar di dalam zikir nafas sadar Allah ini, kekuatan itu kita sandarkan kepada Allah. Ya. Kita tidak menggunakan kekuatan Allah, tapi kita mencelupkan diri. Karena kalau kita menggunakan kekuatan Allah itu, coba, wajar enggak kira-kira? Atau etis enggak gitu loh? Kalau menarik energi matahari, nah, itu masih ya matahari. Menarik energi Allah, kan lucu Pak? Atau menggunakan kekuatan Allah, menggunakan power of Allah gitu kan? Enggak ini. Tapi kalau kita kekuatan Allah itu kita mencelupkan diri, kita hanya di dalam kekuatan-kekuatannya, maka itu memang itulah yang Allah ajarkan di dalam Sibghatullah, celupan Allah. Artinya celupan itu berarti dalam celupan itu di dalam, kalau celupan berarti kan air ya. Kalau di dalam kiasannya itu air, berarti air itu punya kekuatan. Nah, kita menyerahkan diri kita pada kekuatan itu. Kita mau dibawa kemana sama air? Kalau dibawa ke sana ya, ke sana. Kemudian kalau air itu berwarna hitam, kan namanya dicelup itu ya, diumpamakan seperti apa? Spon. Ya, kalau warnanya hitam ya kita akan jadi hitam. Kalau warnanya putih ya kita akan jadi putih. Nah, kita mencelupkan diri, baik warna, arus, atau hal lain itu kita mencelupkan diri di dalam kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus bagaimana kita mencelupkan diri di dalam kekuatan Allah ini? Ya. Tentunya kita harus sadar. Karena kuncinya di sadar itu, ya. Di dalam zikir nafas level 4, kita belajar menyadari bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah, ya kan? Nah, kita sadar betul, ya sadar betul gitu. Kita menyadari semua yang bisa kita rasakan, entah itu suara, entah itu terpaan angin, entah itu napas kita, entah itu apapun itu adalah kekuatan Allah. Jadi listrik ini jangan berhenti pada kekuatan proton, elektron, neutron. Jadi jangan berhenti pada kekuatan daya listrik. Tapi di balik itu siapa? Berarti ada kekuatan Allah. Nah, kita menyadari itu kekuatan Allah. Nah, semakin kita sadar dilingkupi oleh kekuatan Allah, bahwa kita hidup pun itu juga merupakan kekuatan Allah, nah itu kita akan masuk dalam samudra kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekuatan-kekuatan Allah ini, ya, kekuatan-kekuatan Allah ini akan membawa kepada hal-hal yang positif. Ya.
Kita menyadari kekuatan Allah itu akan membawa pada hal-hal yang positif. Karena yang kita sadari adalah kekuatan hidup. Bukan kekuatan mati. Kekuatan hidup, kekuatan yang tumbuh. Ya, kecuali kalau nanti saatnya mati ya, kita akan terbawa arus mati. Misalnya kita ini sudah sakit parah gitu, ya dayanya daya mati sudah. Tapi ketika kita masih hidup ini adalah daya hidup. Sehingga ketika kita mencelupkan diri di dalam kekuatan hidup itu, maka sesuatu akan lebih baik. Apalagi nanti kita masih bertasbih, bersyukur. Ketika bersyukur itu akan muncul sebuah power. Nah, power itu kita mencelupkan diri ke dalam power itu. Maka akan tumbuh menjadi satu hal yang sangat positif. Baik. Nah, menyadari semua kekuatan itu dari Allah. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi tidak ada yang ada kecuali Allah dan tidak ada kekuatan selain Allah, itu merupakan satu kesatuan. Kalau tidak ada kekuatan selain Allah, tapi masih ada selain Allah, ya ini kekuatannya diragukan gitu. Jadi tidak ada yang ada kecuali Allah, kemudian tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Matching enggak? Matching. Itu. Jadi termasuk diri kita itu harus kita tiadakan, keakuan kita itu. Aku enggak bisa apa-apa, aku enggak punya daya apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Aku ini nol. Yang ada hanya Allah. Nah, ketika yang ada hanya Allah, maka kekuatan apapun itu juga kekuatan Allah, bukan kekuatan yang lain. Baik. Nah, bagaimana kita mengenalkan? Bagaimana cara mengenalkan keakuan itu? Kan tadi syaratnya sibgoh. Sibgoh itu kekuatan Allah. Ya kan, menyadari kekuatan Allah. Menyadari kekuatan Allah, kita meniadakan yang selain Allah, termasuk ego kita. Bagaimana kita menghilangkan ego kita? Dengan cara berserah diri. Kalau kita berserah diri, pasrahkan semua. Ego kita pasrahkan, semua kita pasrahkan, semua yang kita miliki kita pasrahkan. Kira-kira ada sisanya enggak? Enggak ada. Kalau ada sisanya, pasrahkan lagi. Kalau enggak ada, pasrahkan lagi. Loh, kok ada lagi? Pasrahkan lagi. Sudah nol. Loh, kok ada lagi? Pasrahkan lagi. Nanti lama-lama kosong. Lama-lama kosong. Ketika kosong, itulah yang ada hanya Allah. Ketika yang ada hanya Allah, itulah kekuatan itu pasti berasal dari Allah. Maka kita sibgoh di situ, masuk di situ. Ini saya tarik ke belakang. Jadi berserah diri kepada Allah itu tujuannya adalah agar ego kita nol, agar kita fana, berserah total. Ya. Bagaimana cara berserah? Sebelum berserah kita harus mendekat dulu dong. Kalau kita tidak mendekat, bagaimana mau berserah? Masa berserah jauh-jauhan? Misalnya saya mau menyerahkan diri saya kepada Pak Taswan, ya saya harus menghadap dulu sama Pak Taswan, mendekat dulu, baru saya pasrah, Mbak, sudah pasrah saja. Kan gitu. Makanya berserah itu didahului dengan pendekatan, mendekat kepada Allah. Nah, sebelum mendekat, apa yang harus dilakukan? Sadar Allah. Sadar dulu atau mendekat dulu? Ya, sadar dulu, tahu dulu siapa itu Pak Taswan.
baru mendekat. Nah, jadi sadar dulu, dipanggil dulu, sadarnya kuat, setelah itu mendekat. Setelah mendekat, pasrah. Setelah pasrah, nol. Setelah nol, yang ada hanya Allah. Kalau sudah ada yang ada hanya Allah, berarti kekuatan itu dari Allah. Kalau kekuatan dari Allah, berarti kita masuk di dalam lautan kekuatan Allah. Sudah. Nah, kekuatan Allah inilah kita masuk ke situ, kemudian kita sadar dengan amanah-amanah yang sedang kita terima, yang sedang kita jalankan. Nah, gunakanlah kekuatan si begoh itu untuk menjalankan amanah. Untuk 3T juga, untuk menerima amanah, untuk mensyukuri amanah. Semua itu kalau amanah Allah itu entah itu masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah lain-lain, itu kalau kita terima dengan nol, ya, pasti nggak ada beban, Pak. Tapi kalau kita itu mengandalkan kekuatan kita, pasti ada beban. Karena kita ini, aku ini pasti punya keinginan. Dan keinginan itu kadang-kadang bertentangan dengan keinginan Allah. Maka kita nolkan agar keinginan Allah itu juga menjadi keinginan saya. Atau keinginan Allah lah yang menjadi yang muncul dalam diri saya. Jadi sinkron antara keinginan Allah dengan apa yang kita lakukan. Nah, kalau gitu udah bahagia pasti. Nah, Bapak Ibu, jadi kenapa kita itu harus berlatih sibegoh, duduk di alam sibegoh? Karena menerima itu perlu kekuatan. Banyak orang mengatakan saya itu tahu kalau harus menerima, tapi saya belum bisa. Kenapa belum bisa? Wong tahu harus menerima kok masih belum bisa. Karena yaitu bla 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 bla, alasan yang keluar. Aslinya dia masih punya ego. Nah, pokoknya ego itu sebenarnya Bapak Ibu, itulah yang menghijab. Jadi hijab itu bukan dosa. Hijab itu karena ego kita. Dosa itu kalau istighfar selesai sudah. Tapi kalau sudah dihapus sama Allah dosanya, kalau egonya masih tinggi ya terhijab. Bagaimana agar kita tidak terhijab? Hilangkan keegoan kita. Jadi kalau tadi kita yang ada hanya Allah, artinya dalam keadaan nol, itu baru pintu. Pintu mengenal Allah. Pengen mengenal lagi? Afirmasikan bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Nanti akan mengenal Allah. Akan lebih mengenal lagi ketika kita mencelupkan diri. Kita lebih mengenal lagi ketika kita mencelupkan diri. Lebih mengenal lagi ketika kita akan mencelupkan diri. Jadi seberapa kita mencelupkan diri kita di dalam kekuatan Allah itu akan menentukan seberapa kita mengenal Allah. Kalau tidak mencelupkan diri, dia mengaku mengenal Allah, itu hanya cerita. Jadi seperti ini kita harus sama-sama mencelupkan diri kita dan belajar, dan prosesnya ya seperti itu tadi, dari mulai menyadari, mendekat, habis mendekat pasrah, habis pasrah kan habis semua, nggak punya apa-apa. Dan nafi isbat, yang ada hanya Allah. Kalau nggak punya apa-apa, kalau nggak ada apa-apa berarti yang ada hanya Allah. Kalau yang ada hanya Allah berarti adanya gerak alam semesta ini berarti kekuatan Allah. Nafas saya bisa bergerak itu kekuatan Allah. Saya bisa melihat, saya bisa berpikir, saya bisa merasakan, saya bisa mendengar, saya bisa bicara, itu adalah kekuatan Allah. Ya mungkin bagi sebagian orang aneh, kamu yang ngomong kok kekuatan Allah ya.
Kalau nggak paham runutannya gini kan orang juga bingung loh. Tapi kalau lihat urutannya tadi ya, oh ya bisa dimaklumi yang memang yang benar ya memang begitu. Masa ada kekuatan saya, ada kekuatan Allah. Ada nggak gitu? Kekuatan saya dan kekuatan Allah. Yuk tarung yuk. Itu karena nggak sadar aja. Nggak sadar kalau semua yang menggerakkan adalah Allah. Yang menghidupkan adalah Allah. Nafas ini yang menggerakkan ya Allah. Kekuatannya ya dari Allah. Melebu Allah, metu Allah. Melebu itu masuk nafas itu ya kehendak Allah. Keluar nafas itu juga kehendak Allah. Maka kita iringi dengan zikrullah. Menyadari siapa yang bikin nafas ini, kemudian kita panggil beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setiap hembusan nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Itu hamba yang beradab, tahu adab, ya, sudah diberi makan, sudah diberi rizki, tapi nggak pernah menyebut nama itu kan ya kebangetan. Apalagi nggak pernah memuji, nyebut nggak pernah ya, memuji juga pernah. Waduh. Nah kita mencoba untuk patrap. Patrap itu adalah orang yang beradab. Orang beradab itu banyak-banyak menyebut nama Allah. Ya, menyebut nama Allah. Baik Bapak Ibu. Paham ya? Kita akan latihan zikir nafas dari mulai menyadari nafas sampai sibegoh. Ya. Baik. Bapak Ibu yang ada di rumah sudah siap? Biasanya mulai zikir itu agak malam, sekarang karena nggak ada opening. Nggak ada opening. Ya rada cepat. Ya. Bapak Ibu boleh minum sebelum DN. Karena kita zikir itu ketika konsentrasi itu biasanya tenggorokan kering. Makanya zikir belum 5 menit sudah batuk-batuk. Karena apa? Tenggorokannya kering, makanya minum dulu. Bapak Ibu yang di rumah, persiapan ya. Boleh duduk rileks di sofa, santai. Boleh sambil duduk timbuh atau bersila atau bersandar. Yang nyaman aja lah pokoknya ya. Oke, terima kasih. Sedotannya nggak ada. Yang di luar masih mendengar suara saya? Baik. Ini pas ada Mas Yusuf, ada Pak Mokhtar, tokoh-tokoh pengobatan Indonesia. Kang Darman. Kenapa Kang Darman nggak kesini? Baik. Baik, mari Bapak Ibu kita belajar berzikir, belajar menyadari Allah, belajar untuk mengenal Allah, niat harus murni,
Jangan sampai ada dua niat. Niatnya cukup satu, yaitu ke Allah. Tidak perlu meniatkan yang lain-lain. Tidak perlu berniat mencari ketenangan, tidak perlu berniat mencari pahala, tidak perlu mencari surga dan lain sebagainya. Cukup Allah. Baik. Setelah niat kita lurus, tidak ingin mencari apa-apa kecuali hanya ke Allah, marilah kita ikrarkan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita sadari nafas kita. Kita benar-benar menyadari sedetil-detilnya, sedalam-dalamnya tentang nafas kita, sehingga kita sadar betul dengan nafas kita. Bagaimana nafas itu bergerak naik, pada puncak dia turun, kemudian di bawah dia naik lagi. Ya, bebaskan nafasnya. Biarkan dia seperti anak kecil yang bermain di halaman, yang naik turun, mengambil atau mengeluarkan, nafas masuk atau nafas keluar. Tidak perlu kita cegah, biarkan dia naik turun. Baik, Bapak Ibu, nafas kita adalah bagian dari alam semesta, bagian dari ciptaan Allah, alam semesta ini. Baik Bapak Ibu, marilah kesadaran ini kita tingkatkan dari menyadari alam semesta, bintang-bintang, galaksi-galaksi, planet-planet. Kita tingkatkan menyadari
yang menguasai alam semesta. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menguasai langit dan bumi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal ard. Mari Bapak Ibu, kita duduk, kita jumeneng, kita berada pada kesadaran terhadap Allah yang menguasai alam semesta. Kita sadar Allah yang menggerakkan alam semesta. Jadi kesadaran kita berada di sebalik alam semesta. Kita menyadari yang menciptakan, kita menyadari yang menghidupkan, kita menyadari yang menggerakkan. Bapak Ibu, silahkan untuk beralih dari jasad, dari pikiran, dari perasaan, beralih ke kesadaran. Karena itulah diri kita yang sebenarnya, yang sadar, yaitu nafs atau jiwa. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mentransformasikan bahwa kita bukanlah jasad, tapi kita adalah yang sadar. Yang sadar ini menyadari yang menciptakan. Yang sadar ini menyadari yang menggerakkan. Jangan terbawa oleh alam pikiran, tetap menyadari yang menggerakkan, yang menciptakan. Baik. Jika kita sudah berkesadaran, menyadari yang menguasai alam semesta, maka kita panggil yang kita sadari itu dengan sebutan Hu Allah. Nafas masuk Hu, nafas keluar Allah. Jadi kita menyebut Hu, itu kita memanggil yang menguasai alam semesta. Ketika kita menyebut Allah, kita mengarahkan kepada yang menguasai alam semesta. Allah, mengucapkan Hu Allah dengan kesadaran Allah yang menciptakan alam semesta. Hu Allah. Hu Allah.
Baik. Terus Allah jangan putus ketika kita mendekat, ketika Allah pasrah. Allah. Ketika itu mendekat, ketika Allah ini pasrah, serahkan semuanya. Serahkan semua. Terus Allah dibaca. Serahkan semua sampai kita mencapai keadaan nol. Tenang, merasa sendiri, atau keadaan-keadaan yang menggambarkan itu kefanaan atau kekosongan atau nol. Baik. Jika Bapak Ibu sudah mengalami keadaan ini, maka lakukan afirmasi atau nafi isbat. Nafi isbat yang pertama adalah yang ada hanya Allah. Jadi ketika nafas masuk, yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, semua kekuatan dari Allah. Ketika nol, yang ada hanya Allah. Ketika nafas masuk, ketika nafas keluar, kekuatan yang ada adalah kekuatan Allah. Terus Bapak Ibu menyadari kekuatan Allahnya. Kekuatan Allah itu menggerakkan kita, sekitar kita, di semua alam semesta. Kalau menyadari kekuatan Allah, maka kita masuk di dalam kekuatan Allah, mencelupkan diri. Mencelupkan diri di dalam kekuatan Allah, sibghatullah.
Sampai Bapak Ibu menyadari betul kekuatan Allah. Semua adalah kekuatan Allah. Setelah itu kita masuk di dalam kekuatan Allah. Meleburkan diri di dalam kekuatan Allah.